Di lereng Gunung Salak, Desa Sukasari, berdiri sebuah wahana rumah hantu yang tak pernah diadakan siapapun. Tak ada panitia, tak ada izin, tak ada satupun kendaraan yang membawa barang ke sana. Namun, setiap malam, lampu-lampunya berkelip, memanggil jiwa-jiwa penasaran. Siapapun yang berani masuk, takkan pernah benar-benar kembali. Karena itu, bukan wahana hiburan, itu adalah rumah pencabut nyawa. Malam itu, Desa Sukasari yang berada di lereng Gunung Salak digemparkan oleh sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di kejauhan, di atas bukit yang jarang sekali dikunjungi warga, tampak berdiri sebuah bangunan menyerupai wahana rumah hantu. Lampu-lampu warna-warni berkedip-kedip, terdengar samar suara musik menyeramkan bercampur suara tertawa melengking. Awalnya, orang-orang mengira ada panitia hiburan dadakan atau karnaval keliling yang singgah ke desa. Tapi setelah ditelusuri, tak ada seorang pun yang tahu siapa penyelenggaranya. Pak Kades Sukarman, orang paling dituakan di desa itu, mengaku tidak pernah mengeluarkan izin. Tidak ada pula laporan dari aparat dusun yang melihat mobil truk, pekerja, apalagi pengangkut barang masuk ke area bukit. Heran aku, siapa yang bikin beginian? Tak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali kemarin sore, ujar Paidi, salah satu warga, sambil melipat tangannya resah di warung kopi. Kalaupun ada hiburan, masak nggak ada kabar sama sekali. Aneh loh, tahu-tahu berdiri gitu aja, kayak rumah jadi, timpal Warto, temannya. Rasa penasaran bercampur ketakutan membuat warga hanya berani melihat dari kejauhan. Lampu kelap-kelip di bukit itu seakan menantang siapapun yang menatap. Ada yang bilang mereka mendengar suara gamelan Jawa bercampur tangisan bayi dari arah sana. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan sebelum hilang ke dalam wahana itu. Malam makin larut, kabut gunung mulai turun dan hawa dingin menyelimuti Sukasari. Warga menutup pintu rumah rapat-rapat, tapi rasa ingin tahu tetap menggerogoti sebagian anak muda. Hingga akhirnya 5 pemuda desa yang dikenal nekat, Rian, Bima, Eko, Jaka, dan Tono, memutuskan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau nggak ada yang berani, kita aja, biar jelas. Masa semua orang cuma bisa nebak-nebak doang? Kata Rian, yang dikenal paling berani di antara mereka. Bima agak ragu, tapi gengsi membuatnya ikut. Ya udahlah, asal jangan lama-lama. Kita lihat bentar, terus balik. Kelima pemuda itu menyalakan senter, lalu berjalan menembus jalan setapak menuju bukit. Udara terasa makin dingin. Suara jangkrik hilang berganti kesunyian aneh. Lampu-lampu dari wahana makin jelas, berwarna merah, hijau, dan ungu, berkedip seperti sedang memanggil. Setibanya di depan pintu gerbang wahana, mereka tertegun. Gerbang itu terbuat dari kayu hitam dengan tulisan besar, "Selamat datang di rumah hantu Sukasari." Namun, tak ada loket tiket, tak ada panitia, tak ada penjaga. Hanya seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di kursi reyot di samping pintu masuk. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan bibirnya menyungging senyum dingin. Kalau mau masuk, silakan. Tapi kalian harus diberi tanda dulu, katanya dengan suara berat. Ia mengeluarkan arang hitam, lalu menggambar tanda plus di pergelangan tangan masing-masing pemuda. Rian mengira itu sekadar tanda masuk, seperti cap tiket di wahana pasar malam. Mereka tidak sadar bahwa tanda itu bukan sekadar simbol, melainkan lambang kematian. Tanpa curiga, mereka melangkah masuk. Begitu pintu besar berderit menutup di belakang mereka, hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Lampu-lampu temaram menyala, aroma anyir darah bercampur bau tanah basah menyeruak. Awalnya
Mereka hanya tertawa, gugup melihat properti menyeramkan. Patung pocong berdiri kaku, boneka kuntilanak tergantung di sudut ruangan, dan suara jeritan samar dari speaker yang entah di mana. Namun, semakin dalam mereka melangkah, sesuatu mulai terasa janggal. Boneka pocong itu tiba-tiba menoleh. Kuntilanak yang tadi hanya patung, kini rambutnya bergerak pelan. Wajahnya mendekat, menatap mereka dengan mata merah menyala. "Anjing, itu beneran bukan boneka!" teriak Eko panik. Rian berusaha menenangkan. "Udah, mungkin efek wahana, biar kelihatan nyata gitu." Tapi ketika seekor tengkorak bersayap beterbangan di atas kepala mereka, disusul sosok genderuwo besar yang mendesis dengan mata merah menyala, semua rasa yakin buyar. Ini bukan wahana biasa. "Balik aja, balik!" Jaka menjerit, tapi pintu di belakang sudah menghilang. Yang tersisa hanya lorong panjang dengan cahaya merah di ujungnya. Mereka sadar sesuatu yang mengerikan sedang menunggu, dan setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada kengerian yang tak bisa dihindari. Lorong sempit itu seolah tidak berujung. Kelima pemuda, Rian, Bima, Eko, Jaka, dan Tono, melangkah dengan langkah kaku. Senter yang mereka bawa sejak awal terasa redup, seakan ada sesuatu yang menghisap cahaya di tempat itu. Aroma anyir darah semakin pekat, bercampur bau belerang yang menusuk hidung. Ini beneran aneh, Yan." Suara Tono gemetar, genggamannya pada senter sampai bergetar. "Kita balik aja, aku nggak kuat." "Balik gimana? Pintu tadi udah nggak ada," jawab Rian dengan nada tinggi, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Jaka berhenti, memperhatikan tanda plus yang digoreskan di pergelangan tangannya. Anehnya, tanda itu kini memerah, seperti luka yang membara. Lihat tangan kalian deh, sama nggak kayak punyaku?" Mereka semua serentak melihat. Benar saja, tanda itu kini bukan lagi sekadar arang hitam. Seakan-akan kulit mereka terbakar dari dalam, meninggalkan bekas merah menyala. "Anjing, ini apaan sih?" Bima panik, menggosok tanda itu. Tapi semakin digosok semakin perih, seperti disayat dari dalam. Suara tawa lirih menggema di lorong, panjang dan menusuk telinga. Hahaha. Seketika lampu di lorong padam, menyisakan kegelapan total. Hanya suara langkah berat yang terdengar. Semakin lama, semakin dekat. "Siapa itu?" Rian berteriak, mengarahkan senter. Tapi sinarnya hanya menembus kabut tebal. Lalu dari balik kabut, muncul sesosok kuntilanak dengan rambut kusut panjang. Wajahnya pucat dengan darah menetes dari mata. Ia melayang perlahan, mendekati Eko. Eko, awas!" Jaka menarik bajunya, tapi terlambat. Rambut panjang makhluk itu melilit leher Eko. Pemuda itu menjerit, tubuhnya diangkat ke udara. Matanya melotot, wajahnya membiru. "Lepasin dia! Lepasin!" teriak Rian, mencoba menebas rambut itu dengan golok kecil yang selalu ia bawa. Anehnya, setiap ayunan hanya menembus udara. Sekejap kemudian, tubuh Eko dilemparkan keras ke dinding lorong. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Ia tergeletak, mulutnya berbuih darah. "Eko, bangun Ko!" Tono menepuk-nepuk wajahnya, tapi Eko sudah tak bergerak. Yang tersisa hanya mata terbuka kosong, menatap ke langit-langit. Mereka bertiga yang tersisa terdiam membeku. Nafas mereka terengah, keringat dingin bercucuran meski udara sedingin es. "Yan, dia mati, Yan," bisik Tono. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Belum sempat mereka menghela nafas, suara lain terdengar dari ujung lorong. Suara langkah berat disusul erangan dalam, seperti suara binatang buas. Dari kegelapan muncul sosok genderuwo raksasa. Bulu hitam lebat menutupi tubuhnya, matanya merah menyala seperti bara. Makhluk itu menunduk,
menatap mereka dengan senyum penuh gigi tajam. "Lari!" Rian berteriak. Mereka bertiga berhamburan meninggalkan jasad Eko. Lorong bercabang, mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari kengerian. Namun malang bagi Jaka. Saat ia belok ke lorong kanan, tiba-tiba tanah di bawahnya amblas. Ia menjerit, jatuh ke dalam lubang gelap yang penuh dengan tangan-tangan tengkorak. "Jaka!" Bima mencoba meraih, tapi sudah terlambat. Tangan-tangan putih itu menarik tubuh Jaka, mencabik kulitnya dan menyeretnya ke dalam tanah. Jeritanya menggema hingga perlahan hilang. Kini tinggal 3 orang, Rian, Bima, dan Tono. Nafas mereka tersengal, wajah pucat, mata terbelalak tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. "Ini bukan wahana, ini bukan wahana, Yan." Bima berkata lirih, tubuhnya gemetar hebat. "Ini neraka, neraka ada di sini." Rian mencoba menenangkan meski hatinya kacau. "Kita harus terus maju, pasti ada jalan keluar." Mereka melangkah lagi. Lorong itu makin aneh. Dindingnya kini bukan kayu, melainkan seakan terbuat dari daging hidup. Setiap mereka sentuh, terasa hangat, berdenyut seperti jantung raksasa. Dari celah-celahnya mengalir cairan merah pekat yang baunya seperti darah busuk. Tiba-tiba lampu merah menyala, menyorot ke arah depan. Sosok pocong berdiri, bukan patung, melainkan tubuh manusia kaku terikat kain kafan. Pocong itu melompat-lompat, mendekati mereka dengan gerakan tak wajar. Tono langsung berteriak histeris, "Jangan deket, jangan deket!" Ia lari ke lorong lain, meninggalkan Rian dan Bima. Rian ingin mengejarnya, tapi suara Bima menahannya. "Biarkan, kita fokus cari jalan keluar aja." Namun, dari kejauhan, terdengar jeritan Tono yang begitu panjang, diikuti suara kain yang diseret dan kemudian hening. Kini hanya tersisa 2, Rian dan Bima. Keduanya makin tertekan. Satu persatu, mereka diambil. "Yan, tinggal kita berdua." Bima gemetar, hampir menangis. Rian menggenggam goloknya erat-erat. "Kita nggak boleh nyerah, harus ada jalan keluar. Ayo." Mereka berdua melangkah masuk ke ruangan besar. Di tengahnya ada meja panjang, penuh lilin menyala. Di atas meja tergeletak 5 foto, foto wajah mereka berlima. Setiap foto sudah dicoret tanda silang merah, kecuali 2 foto terakhir, Rian dan Bima. Suara berbisik terdengar di telinga mereka. "Kalian berikutnya." Bima mundur, wajahnya pucat pasi. "Yan, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Ini rumah pencabut nyawa." Rian menelan ludah, keringat dingin menetes. Ia baru sadar, tanda plus di pergelangan tangan mereka adalah tanda mati. Dan kini, giliran mereka yang sedang ditunggu. Ruangan dengan meja panjang penuh lilin itu membuat Rian dan Bima membeku. Foto-foto wajah mereka 5 bersahabat terpampang jelas di sana. Eko, Jaka, dan Tono sudah tercoret silang merah dengan noda darah yang seakan baru saja ditorehkan. Hanya 2 foto yang tersisa tanpa coretan, Rian dan Bima. Api lilin bergoyang-goyang, seakan tertiup angin, padahal tidak ada jendela, tidak ada celah udara. Suara berbisik terus menggema. "Kalian berikutnya, kalian berikutnya." Bima mundur perlahan, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Yan, kita nggak akan bisa keluar. Mereka semua udah mati. Tinggal kita berdua." Rian menahan panik, mencoba tetap berpikir. Golok kecil di tangannya sudah terasa dingin, seolah kehilangan daya. "Kita harus keluar, Bim. Jangan sampai ketakutan nguasain kita. Kita harus cari jalan. Mungkin ada pintu lain." Namun, sebelum sempat mereka bergerak, lilin-lilin padam serentak. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Dari arah meja, terdengar suara kuku panjang menggores kayu. Krik, krik, diikuti suara tertawa perempuan yang melengking tinggi.
Bima menjerit kencang, senter di tangannya bergetar. Ia menyorot ke arah meja. Sinar redup itu menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kuntilanak yang tadi mencekik Eko kini duduk di atas meja. Rambut panjangnya menutupi seluruh tubuh. Wajahnya menoleh dengan mata merah menyala. Rian langsung menarik tangan Bima. Lari sekarang. Mereka berlari menembus lorong lain, meninggalkan ruangan itu. Nafas tersengal, dada mereka seperti diremas. Suara tawa kuntilanak menggema, seakan mengikut mereka dari belakang. Lorong kali ini lebih sempit. Dindingnya bukan lagi kayu atau daging berdenyut, melainkan batu hitam basah seperti gua. Air menetes dari langit-langit, menimbulkan gema menakutkan. Mereka terus berlari, sampai akhirnya tiba di persimpangan lorong. Ada 2 jalur, kanan dan kiri. Kemana, Yan? Bima panik. Rian mencoba berpikir cepat, tapi sebelum ia memutuskan, suara berat dan langkah kaki besar terdengar dari arah kanan. Suara erangan dalam, suara genderuwo yang sebelumnya sudah mereka lihat. Cepat kiri, kiri. Rian menarik Bima masuk ke jalur kiri. Namun baru beberapa meter, lorong itu tiba-tiba menyempit dan berubah jadi seperti koridor rumah kuno dengan pintu-pintu kayu di kanan kiri. Dari balik pintu terdengar suara-suara aneh. Bayi menangis, orang mengaji, suara perempuan tertawa, bahkan suara orang menggedor minta tolong. Bima berhenti, wajahnya pucat pasi. Yan, aku nggak kuat, aku nggak sanggup lagi. Bim, jangan diem, kita harus terus jalan. Rian mengguncang bahu sahabatnya, tapi Bima tiba-tiba menatap pergelangan tangannya. Tanda plus itu kini semakin jelas, bahkan darah segar mengalir dari bekasnya. Tetes demi tetes jatuh ke lantai. Aku udah ditandai, Yan. Giliranku udah deket. Suaranya bergetar, penuh putus asa. Rian hendak menjawab, tapi mendadak salah satu pintu di koridor itu terbuka, perlahan dengan derit nyaring. Dari dalam muncul tangan hitam kurus, panjang, mencengkeram lengan Bima. Yan, tolong aku. Bima menjerit sekuat tenaga, tubuhnya ditarik masuk ke dalam pintu. Rian berusaha menarik sahabatnya. Pegangan, Bim, pegangan. Ia menarik sekuat tenaga, urat di lengannya menonjol. Namun dari dalam pintu itu muncul kepala sundel bolong, wajah cantik penuh luka dengan punggung bolong menganga. Dari lubang di punggungnya keluar ulat-ulat putih dan darah hitam kental. Makhluk itu tersenyum ngeri sambil menarik Bima semakin kuat. Rian menebas dengan golok. Kali ini tebasannya mengenai sesuatu. Tangan hitam itu terputus, darah hitam menyembur. Tapi pintu langsung menutup keras, meninggalkan Bima di baliknya. Jeritan terakhir Bima menggema, lalu hening. Bima! Rian menendang-nendang pintu itu, tapi sia-sia. Pintu tidak bergeming. Ia terduduk, terengah, air mata menetes di pipinya. Kini ia benar-benar sendirian. Satu persatu sahabatnya diambil, dan kini hanya ia yang tersisa. Kesunyian mencekam, hanya suara tetesan air dan nafasnya sendiri yang terdengar. Namun mendadak, semua pintu di koridor terbuka bersamaan. Dari setiap pintu muncul makhluk-makhluk mengerikan. Pocong dengan wajah hancur, kuyang terbang dengan isi perut terurai, tengkorak melayang dengan mata hijau menyala, hingga sosok kepala buntung yang membawa kepalanya sendiri. Rian bangkit, menggenggam goloknya erat-erat. Kalau aku harus mati, aku nggak akan tinggal diam. Ia menjerit, menyerbu ke depan, menebas apapun yang menghalangi. Tapi setiap ayunan goloknya seakan menembus asap. Makhluk-makhluk itu tidak bisa disentuh, namun mereka bisa menyentuhnya. Tangan-tangan dingin meraih tubuhnya, mencakar, mencekik, menyeret. Rian meronta sekuat tenaga, berlari menembus kerumunan makhluk itu. Ia berhasil keluar dari koridor, jatuh tersungkur
di lantai ruang gelap yang luas. Di tengah ruangan itu berdiri lelaki tua berjubah hitam yang tadi memberi tanda plus di tangan mereka. Senyumnya dingin, matanya kosong menatap Rian. "Akhirnya tinggal kau seorang," katanya dengan suara berat. "Kau tak akan bisa lari. Ini rumah pencabut nyawa. Semua yang masuk, tak ada yang keluar." Rian menatapnya dengan tatapan putus asa. Tubuhnya penuh luka, nafasnya memburu. Ia sadar hidupnya kini berada di ujung tanduk. Namun entah kenapa, di dalam hatinya masih ada sisa keberanian. Ia menggenggam goloknya lebih erat, menatap lurus ke mata lelaki tua itu. "Aku nggak akan nyerah. Kalau aku harus mati, aku akan melawan sampai detik terakhir." Lelaki tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitamnya. "Bagus, aku suka jiwa yang melawan. Semakin keras kau melawan, semakin nikmat aku mencabut nyawamu." Dan dari kegelapan ruangan itu muncul bayangan hitam raksasa, lebih besar dari apapun yang pernah Rian lihat. Bayangan itu perlahan mendekat, siap merenggut jiwa terakhir dari wahana maut di lereng Gunung Salak. Rian berdiri terhuyung di tengah ruangan luas yang gelap itu. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah, tangan gemetar masih menggenggam golok kecil yang sejak awal menemaninya. Di depannya, lelaki tua berjubah hitam berdiri tenang, senyum dingin menghiasi wajah pucatnya. Di belakang lelaki itu, bayangan hitam raksasa perlahan muncul dari kegelapan. Bayangan itu begitu besar, nyaris memenuhi seluruh ruangan. Tidak berbentuk jelas, kadang tampak seperti manusia tinggi berjubah, kadang seperti monster dengan sayap hitam robek. Yang pasti, dua matanya menyala merah darah, menatap lurus ke arah Rian. "Aku sudah bilang," suara lelaki tua bergema berat. "Ini rumah pencabut nyawa. Tak ada satupun yang keluar dengan selamat. Kawan-kawanmu sudah kuambil." Kini giliranmu. Rian menelan ludah, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Di dalam hatinya, ketakutan berteriak minta ia menyerah. Tapi ada bagian kecil dari dirinya yang keras kepala, yang tak ingin mati begitu saja. "Aku tidak akan menyerah," teriak Rian meski suaranya serak. Lelaki tua itu tertawa. Suara tawanya menggema seperti 1000 orang sekaligus. "Melawan? Hahaha, silakan. Semakin keras kau melawan, semakin sakit nyawamu saat ku cabut." Bayangan hitam itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, udara berhembus dingin menusuk tulang. Lampu-lampu merah menyala sendiri, menyorot sosok menyeramkan itu. Rian mundur beberapa langkah, tapi dinding dingin dan lembab sudah membatasi punggungnya. Bayangan itu mengulurkan tangan raksasa ke arahnya. Tangan itu tidak seperti tangan manusia, melainkan kabut pekat bercampur urat hitam yang berdenyut. Ujung jarinya tajam, seperti cakar. Saat jarak tinggal beberapa meter, Rian menjerit dan mengayunkan goloknya ke tangan itu. Anehnya, kali ini goloknya tidak menembus kosong, melainkan mengenai sesuatu. Bayangan itu mengaum keras, suaranya seperti ribuan manusia berteriak sekaligus. Percikan cahaya merah keluar dari bekas tebasan. Lelaki tua itu menyipitkan mata. "Heh, jadi kau bisa menyentuhnya? Menarik. Itu berarti jiwamu keras kepala, sulit dicabut. Justru aku makin menginginkannya." Rian tidak peduli kata-katanya. Ia kembali mengayun, menebas kabut hitam itu berkali-kali. Bayangan itu mundur sedikit, tapi tiap kali ia terluka, bekasnya menutup kembali. Seakan-akan tubuhnya tak bisa hancur. Nafas Rian semakin berat. Tenaganya terkuras, sementara makhluk itu tetap berdiri kokoh. "Ian." Suara lirih terdengar tiba-tiba. Rian menoleh. Di sudut ruangan, samar-samar ia melihat sosok Bima. Tubuh sahabatnya itu penuh luka, wajah pucat, tapi matanya menatap Rian. "Ian, jangan lawan, kau nggak akan bisa. Larilah, keluar,
sebelum terlambat. Bima, kau masih hidup? Rian terbelalak. Namun, sebelum ia sempat mendekat, bayangan hitam itu bergerak cepat. Tangan kabutnya menyambar sosok Bima, lalu menariknya ke dalam kegelapan. Jeritan Bima menggema, lalu hening. Rian kembali sendiri. Hatiku seperti diremuk. Lelaki tua itu terkekeh. Itu bukan sahabatmu. Itu hanya bayangan jiwanya yang tersisa. Aku sudah mengambil tubuh dan raganya. Tinggal kau seorang. Setelah ini, tak ada lagi yang bisa keluar dari sini. Rian menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ia sadar, satu-satunya jalan hanyalah maju. Kalau ia tetap diam, ia akan dimakan ketakutan. Ia membuka mata, menatap lurus ke arah makhluk raksasa itu. Kalau memang aku harus mati, aku akan melawan sampai akhir. Aku nggak akan biarin kau mengambilku tanpa perlawanan. Bayangan itu mengaum lagi, lalu mengangkat kedua tangannya. Seketika, ruangan berubah. Dinding-dinding menghilang, berganti hamparan padang hitam tak berujung. Langit merah darah, tanah basah berlumur darah, dan jeritan manusia terdengar dari segala arah. Rian sadar, ia kini berada di alam lain, bukan lagi sekadar bangunan wahana. Ia telah ditarik masuk ke dunia pencabut nyawa. Makhluk itu melangkah maju. Rian pun berlari, berusaha menghindar. Setiap langkahnya membuat tanah berlubang, darah muncrat dari bawah. Dari lubang-lubang itu, tangan-tangan mayat keluar, mencoba meraih kaki Rian. Ia mengayun golok, menebas tangan-tangan itu. Tapi semakin banyak yang keluar, seolah bumi itu penuh dengan mayat hidup. Tiba-tiba, ia terjatuh. Tangan-tangan itu berhasil mencengkeram kakinya, menariknya ke dalam tanah. Ia berteriak sekuat tenaga, mencoba menebas, tapi jumlahnya terlalu banyak. Bayangan raksasa itu menunduk, matanya bersinar terang. Saatnya, nyawamu kuserap. Rian menutup mata, merasakan tubuhnya ditarik semakin dalam. Ia ingat wajah Eko, Jaka, Tono, dan Bima. Sahabat-sahabatnya yang sudah hilang. Ia ingat ibunya di rumah, menunggu kepulangannya. Aku nggak bisa mati di sini. Aku harus keluar. Aku harus keluar. Teriaknya. Entah dari mana, tenaga besar muncul di tubuhnya. Ia mengangkat golok, menancapkannya ke tanah yang mencengkeramnya. Tanah itu bergetar. Tangan-tangan yang memegangnya hancur berkeping. Ia berhasil bangkit, berdiri kembali. Makhluk itu mengaum, kali ini lebih marah. Bayangan hitamnya mengembang, menutupi seluruh langit merah. Namun justru di saat itu, dari jauh terdengar suara adzan. Samar, seperti berasal dari desa Sukasari yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menembus dunia hitam tersebut, membuat bayangan raksasa itu meringis, seolah terbakar. Lelaki tua berjubah hitam tampak kaget, wajahnya berubah tegang. Tidak, seharusnya waktu mereka belum adzan. Tidak. Rian mendongak. Cahaya putih muncul dari langit, membelah kegelapan. Untuk sesaat, ia merasa ada kesempatan untuk keluar. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah cahaya itu, meninggalkan jeritan lelaki tua dan makhluk raksasa yang menggelegar di belakangnya. Tubuhnya melesat, menembus cahaya, dan tiba-tiba semuanya gelap. Tubuh Rian terhempas keras ke tanah. Ia tersentak, matanya terbuka, dan seketika merasakan udara dingin malam lereng Gunung Salak kembali mengisi paru-parunya. Ia mengerang, mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang hampir habis. Ia menoleh ke sekeliling dan terkejut bukan main. Ia kini berada tepat di luar gerbang wahana itu. Lampu-lampu kelap-kelip masih menyala. Musik menyeramkan masih samar terdengar. Namun tidak ada tanda-tanda lelaki tua berjubah hitam. Tidak ada makhluk bayangan. Tidak ada teman-temannya. Hanya dirinya seorang. Nafasnya tercekat. Bima, Eko, Jaka, Tono. Ia berbisik,
menatap gerbang itu dengan mata kosong. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda mereka keluar bersamanya. Rian mencoba melangkah, tapi tubuhnya lunglai. Kakinya lemas, seakan sebagian dirinya tertinggal di dalam. Ia memaksakan diri berjalan menuruni bukit, menyusuri jalan setapak yang membawa mereka masuk tadi. Di kejauhan, cahaya lampu desa mulai terlihat. Rian menelan ludah, hatinya bergetar. Ia masih hidup, ia berhasil keluar. Namun saat sampai di tepi desa Sukasari, ia menyadari ada yang salah. Warga desa berkerumun di dekat balai desa. Wajah mereka tegang, seolah sedang menunggu kabar penting. Begitu melihat Rian muncul dari jalan bukit, beberapa warga langsung berseru, Itu si Rian. Sendiri? Mana yang lain? Ya Allah, kenapa cuma dia? Rian hampir roboh, tapi Pak Kades Sukarman segera menyambutnya. Rian, syukur kau selamat. Ceritakan, apa yang terjadi di sana? Rian gemetar hebat. Bibirnya kering, lidahnya keluh. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya isakan. Baru setelah beberapa menit, dengan suara terbata, ia menceritakan semuanya. Tanda plus di pergelangan tangan, lorong menyeramkan, kemunculan pocong, kuntilanak, genderuwo, hingga bayangan pencabut nyawa yang hendak merenggut jiwanya. Semua warga terdiam, tidak ada yang berani menyela. Hanya suara jangkrik dari sawah yang terdengar. Ketika Rian selesai, wajahnya pucat, matanya kosong, menatap tanah. Itu bukan wahana, Pak. Itu bukan tempat hiburan. Itu rumah pencabut nyawa. Teman-teman saya semua, mereka sudah diambil. Warga serentak merinding. Beberapa perempuan menutup mulut, menahan tangis. Ada yang beristighfar lirih. Pak Kades menghela napas panjang. Astagfirullah. Jadi benar apa yang kurasakan. Dari awal aku curiga wahana itu bukan buatan manusia. Tak ada truk, tak ada panitia. Tiba-tiba muncul begitu saja. Seorang ustadz kampung, Ustadz Karim, maju mendekati Rian. Ia menatap bekas tanda plus di pergelangan tangan pemuda itu. Anehnya, meski Rian sudah keluar, tanda itu masih ada. Merah, bahkan kini membentuk bekas seperti luka bakar. Rian, tanda ini belum hilang. Artinya, kau masih dibayang-bayangi oleh mereka, kata Ustadz Karim dengan suara serius. Rian terkejut. Maksud Ustadz, aku masih ditandai? Ustadz Karim mengangguk. Mereka menandai calon korban. Selama tanda ini ada, nyawamu tetap dalam incaran. Rian merasa lututnya goyah. Jadi, meski aku sudah keluar, aku belum benar-benar selamat? Belum sempat Ustadz Karim menjawab, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah bukit. Lampu-lampu desa berkedip, anjing-anjing menyalak bersahutan. Suara musik menyeramkan dari wahana itu mendadak terdengar lebih keras, seolah-olah bukannya menjauh, melainkan merayap masuk ke dalam desa. Warga panik. Pak Kades, bukit itu kayaknya mendekat. Lampu-lampunya tambah terang. Astaga, apa itu? Mereka semua menoleh. Dari kejauhan, wahana itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Lampu-lampunya berpendar kuat, seperti mata raksasa yang mengintai. Dan yang lebih mengerikan, samar-samar terlihat bayangan sosok pocong dan kuntilanak berjalan di sekelilingnya, seakan-akan menjaga pintu. Rian mundur ketakutan. Mereka nggak mau aku pergi. Mereka mau aku kembali. Ustadz Karim segera berdiri tegak. Semua warga masuk rumah. Kunci pintu rapat-rapat. Jangan ada yang keluar sampai fajar. Warga berhamburan, panik, berlari ke rumah masing-masing. Hanya Rian, Ustadz Karim, dan Pak Kades yang masih berdiri di sana. Rian, kau ikut aku. Kita harus lindungi dirimu malam ini. Kalau tidak, mereka akan menjemputmu, kata Ustadz Karim sambil menarik lengannya. Mereka bertiga masuk ke musala kecil di tepi desa. Lilin dinyalakan. Bacaan ayat-ayat suci menggema dari mulut Ustadz Karim.
Rian duduk di sudut, wajahnya masih pucat, matanya kosong. Namun, ketika azan subuh belum berkumandang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu musala. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pak Kades dan Rian saling berpandangan. "Siapa di luar?" seru Ustadz Karim dengan suara lantang. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Kali ini lebih keras. "TOK, TOK, TOK." Rian menegang. Suara itu, ia kenal. Itu suara ketukan Jaka, sahabatnya ketika dulu sering iseng mengetuk pintu rumahnya. "Yan, bukakan. Aku Jaka. Tolong bukakan." Rian tercekat. Suara itu jelas, suara Jaka. Tapi hatinya tahu, Jaka sudah hilang. Jaka sudah diambil. Pak Kades menahan bahunya. "Jangan dibuka, itu bukan Jaka." Namun suara itu makin memohon. "Yan, aku kedinginan. Aku nggak bisa masuk kalau kau nggak bukakan pintu." Rian menangis, menutup telinga. "Hentikan, hentikan. Jangan ganggu aku lagi." Tiba-tiba lilin padam, ruangan gelap total, dan dari arah pintu terdengar suara tawa seram bercampur tangisan. "Satu persatu sudah kami ambil, tinggal kau seorang, Rian." Suasana musala itu makin mencekam. Gelap total, hanya suara napas panik bercampur bisikan seram dari luar pintu. Rian meringkuk di sudut, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu suara yang memanggil namanya bukan lagi Jaka, melainkan sesuatu yang telah mengambil tubuh Jaka. Pak Kades Sukarman menempelkan punggungnya ke pintu, tangannya menggenggam kuat gagang kayu. "Ustadz, mereka ingin masuk. Apa yang harus kita lakukan?" Ustadz Karim duduk bersila di tengah ruangan. Suara lantang membaca ayat-ayat suci menggema menembus kegelapan. Namun semakin keras ia membaca, semakin keras pula suara-suara dari luar yang mengetuk pintu, menjerit dan menangis bersamaan. "Yan, ini aku, Eko. Buka pintunya. Yan, kita kedinginan." "Rian, aku Bima. Jangan tinggalkan aku di luar." Satu persatu suara teman-teman Rian muncul, seakan mereka semua masih hidup, masih mencari perlindungan. Rian menutup telinga, menangis keras. "Bukan mereka, itu bukan mereka. Hentikan." Mendadak, pintu musala bergetar keras. Brak, brak, brak. Kayu tua itu retak sedikit demi sedikit. Pak Kades menahan sekuat tenaga, namun ia tahu tak akan mampu menahannya lama. "Ustadz, kalau pintu jebol, kita semua tamat." Serunya panik. Ustadz Karim berhenti membaca sejenak, menoleh ke arah Rian. Matanya menatap tajam. "Rian, dengarkan aku. Mereka hanya ingin satu hal, nyawamu. Sejak tanda itu muncul di tanganmu, kau sudah dianggap milik mereka. Jalan satu-satunya hanyalah menghadapi mereka, bukan lari." Rian terdiam. Tubuhnya bergetar, tapi ia menatap pergelangan tangannya. Tanda plus itu kini bercahaya samar, merah menyala dalam gelap. "Kalau aku keluar, aku mati, Ustadz," bisiknya ketakutan. Ustadz Karim menggeleng. "Belum tentu. Kadang setan hanya bisa berkuasa kalau kita menyerah. Kau harus buktikan kau bukan milik mereka." Tiba-tiba, brak. Pintu musala pecah. Angin dingin masuk menyapu lilin yang tersisa, membuat seluruh ruangan diliputi kegelapan total. Dan dari celah pintu yang jebol, terlihat sosok pocong tinggi besar melompat masuk, diikuti bayangan putih berambut panjang yang merayap di langit-langit. Rian menjerit. Pak Kades mundur, wajahnya pucat pasi. "Allahu Akbar." Ustadz Karim berdiri, suaranya menggelegar membaca ayat kursi, tapi makhluk-makhluk itu tetap melangkah masuk. Tawa mereka menggema, suara tangis bergema bercampur. Dari luar, suara gamelan mistis dari wahana di bukit semakin keras. Dan anehnya, seluruh desa kini diterangi cahaya merah dari arah bukit itu, seolah seluruh tanah Sukasari sedang ditelan kegelapan. Rian tidak tahan lagi. Ia bangkit, menjerit sambil berlari keluar musala.
Aku nggak tahan." Pak Kades mencoba menahannya. "Rian, jangan. Itu yang mereka mau." Namun terlambat. Begitu keluar, Rian langsung mendapati dirinya tidak lagi berdiri di halaman musala. Ia terjebak di dalam wahana itu lagi. Padahal jelas-jelas ia sudah keluar sebelumnya. Lampu kelap-kelip, lorong sempit, bau anyir, semuanya kembali. Tidak, ini nggak mungkin," teriak Rian, memukul-mukul dinding kayu yang terasa seperti hidup. Sosok-sosok menyeramkan mulai bermunculan. Pocong-pocong berjejer di lorong, kuntilanak tertawa sambil menggantung di atas, genderuwo merayap di sisi dinding. Mereka semua menatapnya dengan mata kosong, seolah menunggu. Dan di ujung lorong, lelaki tua berjubah hitam itu muncul kembali. Ia tersenyum, matanya menyala merah. "Kau pikir bisa kabur, anak muda?" Suaranya berat dan bergema. "Begitu tanda itu ditaruh di pergelanganmu, kau sudah mati sejak awal. Kau hanya diberi kesempatan merasakan putus asa sebelum aku benar-benar mengambilmu." Rian mundur, meneteskan air mata. "Kenapa aku? Kenapa kami?" Lelaki tua itu tertawa lirih. "Karena desa ini tamak. Setiap tahun, aku butuh jiwa untuk menjaga perbukitan ini tetap tertutup, agar orang-orang luar tak mengusik, agar tanah ini tetap dalam kekuasaanku. Kalian datang sendiri, aku hanya memetik yang sudah disodorkan." Rian menjerit histeris. "Aku tidak mau mati, aku tidak mau jadi milikmu." Namun, tubuhnya mendadak kaku. Tanda plas di tangannya menyala terang, berubah menjadi goresan seperti salib merah membara. Rian merasakan jantungnya berhenti berdetak, napasnya tercekat. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat wajah lelaki tua itu mendekat, berbisik di telinganya. "Kini kau resmi bagian dari wahana ini. Selamanya." Keesokan paginya, warga desa menemukan musala berantakan. Pintu hancur, lilin berserakan, tapi tidak ada tanda Rian, Pak Kades, ataupun Ustadz Karim. Mereka semua lenyap, seakan ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah suara samar musik gamelan dari bukit. Dan malam harinya, lampu-lampu kelap-kelip wahana itu kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya. Namun kini, warga yang nekat mendekat mengaku melihat sosok baru berdiri di depan gerbang. Seorang pemuda dengan wajah pucat, mata kosong, dan pergelangan tangan yang bersinar merah. Dia adalah Rian, bukan lagi manusia. Warga pun akhirnya sadar. Wahana itu bukan sekadar hiburan, melainkan rumah pencabut nyawa. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya takkan pernah benar-benar keluar. Hingga hari ini, lampu kelap-kelip itu masih terlihat dari lereng Gunung Salak. Warga desa Sukasari memilih diam, pura-pura tak tahu, pura-pura tak melihat. Sebab mereka percaya, sekali kau menyebut namanya, sekali kau menoleh ke arah cahaya itu, kau sudah dipanggil untuk masuk. Dan ingatlah, tidak ada jalan pulang dari rumah pencabut nyawa.